Yang pertama kalah, dia nuruti nasihat iblis, dia makan buah itu. Dan ketika itulah terjadi namanya pemberontakan terhadap otoritas sorga. Itu namanya dosa. Jadi dosa itu dari kata atau bahasa Yunaninya hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari goal. Jadi seperti orang mau manah, dia punya satu target. Targetnya titik itu tuh di depan misalnya ya. Tapi ini meleset nih, panahnya tuh melenceng. Ke sana tuh, melenceng 45 derajat. Itu dosa. Dosa adalah meleset dari tujuan Allah yang semula kita menjadi citra Allah di bumi. Yaitu kita menjadi Tuhan dan Kyrios, menjadi raja-raja di bumi. Dan dia menjadi raja di atas segala raja. Tapi kita meleset. Kita menyerahkan otoritas ketuhanan, kerajaan, dan keimaman kita kepada kerajaan iblis. Ngerti ya? Jadi dosa itu pemberontakan terhadap otoritas surga. Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, dia menyatakan kemerdekaan kerajaan Adam di bumi. Merdeka dari otoritas kerajaan surga. Sejak itulah dimensi roh dengan dimensi fisik kita itu dipisah sama Tuhan. Kita nggak lagi gampang dengar suara Tuhan. Kalau dulu Adam nggak, dia bisa lihat malaikat dengan gampangnya, dia bisa lihat Tuhan dengan gampangnya. Sekarang enggak, karena kerajaannya ini dipisah. Itulah sebabnya ketika Yesus menjadi Raja Mesias, jadi Adam yang kedua, dia jadi manusia. Dia mengatakan begini, berdoalah kamu seperti ini. Ya Bapa yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dia pengen menyatukan kembali kerajaan sorga ini supaya harmoni dan selaras dengan kerajaan di bumi. Dan Tuhan mengatakan begini, dan berdoalah kamu, biarlah kehendakmu terjadi di bumi seperti di dalam sorga. Itu tujuan Mesias. Dia menyatukan lagi dimensi roh yang karena dosa Adam ini terpisah. Mudeng ya. Jadi kehendak yang ada di bumi ini tidak lagi sejalan selaras dengan otoritas surga. Melenceng dia, meleset. Meleset dari tujuan Allah semula. Sehingga kita mengikuti kehendak yang namanya di Efesus Kolose 2 ayat 2. Kita mengikuti penguasa atau Tuhan kerajaan angkasa. Siapa itu penguasa kerajaan angkasa? Iblis. Iblis itu di Efesus 6 dia punya susunan kerajaannya sendiri, betul? Ada penguasa, penghulu, pemerintah, ada roh-roh jahat di udara. Nah kita tuh di bumi ngikuti gitu. Jadi bumi ini sudah diserahkan sama Adam kepada kerajaan iblis sejak dia jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita tidak lagi sejalan dan harmonis dengan kehendak kerajaan surga, melainkan kita mendeklarasikan bahwa kerajaan Adam di bumi ini bebas dari otoritas kerajaan surga. Kita nggak ngikuti lagi kehendak Allah. Kita ngikuti kehendak penguasa dunia ini, yaitu kerajaan kegelapan. Makanya di dalam kitab Daniel, setiap bangsa itu punya roh teritorialnya masing-masing. Kalau Anda baca Daniel 9, pada waktu Gabriel datang kepada Daniel, dia itu ditahan sama penguasa kerajaan Persia, diperangi selama 21 hari. Dan Gabriel mengatakan tidak ada yang lain membantuku kecuali Mikael. Itu bicara peperangan rohani, teman-teman, antara kerajaan surga dengan kerajaan angkasa. Sampai sini mudeng dan jelas? Lanjut Bu. Jelas ya? Ah, jelas. Itu Tuhan. Ya, nah, ketika di Matius 4 dan Lukas 4 ada satu narasi yang aneh. Itu sama Yesus begini. Dia di dalam roh, dimensi roh, dia memperlihatkan semua kerajaan di bumi ini. Kemudian Iblis mengatakan begini, seluruh kerajaan di bumi ini telah diserahkan kepadaku. Waduh, kapan tuh kerajaan di bumi diserahkan kepada Iblis? Ya waktu Adam tadi loh jatuh dalam dosa. Dia menyatakan kemerdekaan kerajaan bumi ini dari otoritas kerajaan surga, dia serahkan kepada kerajaan penguasa angkasa namanya. Iblis mengatakan kerajaan di bumi ini sudah diserahkan kepadaku dengan cuma-cuma. Waduh. Dan aku berhak menyerahkannya kepada siapapun yang aku kehendaki jikalau engkau sujud menyembah kepadaku. Betul nggak kata Iblis? Ya benar. Itulah sebabnya Yesus di Matius 4 dan Lukas 4 itu judulnya bukan pencobaan iblis terhadap Yesus di padang gurun, melainkan peperangan rohani Yesus sebagai the second Adam, sebagai Adam yang kedua, untuk merebut kembali apa yang telah dihilangkan oleh Adam yang pertama di Kejadian 3 tadi, teman. Itu tugas Raja Mesias. Itu tugasnya sebagai Tuhan.
Makanya dikatakan dia yang sulung dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Tahu tidak ini artinya apa? Dia menjadi yang sulung dari raja-raja di bumi. Mazmur 89. Raja Mesias itu disebut yang terutama, yang paling tinggi, El Elyon, yang maha tinggi dari semua raja-raja di bumi. Karena dia Adam, dia jadi manusia. Maka dia berhak berkuasa atas kerajaan Adam. Kenapa? Karena ketika Tuhan di Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa kerajaan di bumi diberikan otoritasnya kepada manusia, kepada Adam, firman ini, hukum ini tidak bisa dibatalkan. Ketika dia mengatakan, marilah kita menjadikan Adam menurut gambar dan rupa kita, and let them have dominion, dan biarkan mereka mempunyai kingdom, biarkan mereka mempunyai kerajaan, biarkan mereka jadi Tuhan atas bumi ini, biarkan mereka menjadi raja. Itu hukum itu tidak bisa ditarik balik. Makanya di Mazmur 115 ayat 16 dikatakan, Samayim Hasamayim, langit adalah langit kepunyaan Tuhan, otoritas Tuhan kita ada di langit. Tetapi bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Di Mazmur 8, Daud mengatakan, Mazmur Gitit, Mazmur 8, Daud mengatakan, siapakah anak manusia itu, sehingga engkau kok memikirkannya, dan engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Segala sesuatunya kau tundukkan di bawah kaki manusia itu. Itu bicara otoritas manusia sebagai Tuhan atas bumi ini. Betul? Saya harap sampai sini Anda ngerti ya. Kalau nggak ngerti nanti lihat video saya. Nah, jadi Adam ketika jatuh dalam dosa, sekali lagi, dia bukan hanya sekedar manusia jatuh dalam dosa karena makan buah-buahan. Nah, emangnya ini urusan rujak? Bukan. Ini urusan Adam memproklamasikan independennya kerajaan di bumi, independennya kerajaan Adam, manusia di bumi. Dia mau bilang lepas sekarang dari otoritas kerajaan sorga. Sejak saat itu dimensi roh diputus sama Tuhan. Kita tidak lagi gampang dengar suara Tuhan. Kita nggak lagi gampang lihat malaikat-malaikat, tidak bisa. Karena dimensinya sudah dipisah sama Tuhan. Nanti di Wahyu 21, karena Yesus sudah menjadi manusia, dan yang sulung dari semua manusia, yang sulung dari semua anak-anak Adam, dia menjadi Raja Mesias, dia satukan lagi nih dimensi surga dengan dimensi bumi. Maka aku melihat Yerusalem baru turun dari surga, seperti pengantin yang berdandan untuk suaminya. Disatukan lagi. Maka Allah berkemah di tengah-tengah. Kita bisa lihat Allah lagi di Yerusalem baru, portalnya. Yerusalem baru adalah the new Eden. Bumi yang baru, portalnya di Yerusalem baru. Disatukan lagi dimensinya. Sehingga Allah dan anak-anaknya ini berkemah sekali lagi dengan aku. Dan aku akan berkemah di antaramu. Aku akan bertabernakel di tengah-tengahmu. Dimensinya disatukan lagi, teman-teman. Seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa. Lah itu kehendak Tuhan. Jadi bumi ini dikolonisasi oleh kerajaan sorga. Sayangnya Adam tidak mau. Adam bilang tidak usah. Aku pengen berada di bawah kerajaan iblis saja katanya. Nah, ini bicara ketuhanannya. Ini bicara Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja Mesias. Nah, kalau kita baca Mazmur 2, dikatakan begini, ada satu narasi yang aneh. Itu ada percakapan tiga pribadi di situ, Bapa, Roh Kudus, dan Sang Firman di situ. Ya, kalau kita baca khusus Mazmur 2, di dalam Mazmur 2 itu dikatakan begini, mengapa rusuh bangsa-bangsa dan mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Melawan siapa? Melawan Yahweh, melawan Tuhan dan siapa? Mesiasnya. Mereka mengatakan, bangsa-bangsa ini mengatakan, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu dan tali-tali daripada kita. Tetapi Allah di surga tertawa katanya. Nah, itu bicara pemberontakan kerajaan Adam, kerajaan manusia. Di Kejadian 11 di Malaikat Babel, itu bicara kerajaan Adam ini tidak mau lagi berada di bawah otoritas kerajaan sorga. Dan raja-raja dunia, Tuhan-Tuhan atau penguasa Kyrios atas dunia ini berkata begini, kita tidak mau lagi tunduk pada otoritas kerajaan sorga. Marilah kita melawan Yahweh dan Raja Mesiasnya. Kita melawan Yahweh dan yang diurapinya. Kita tidak mau lagi tunduk pada otoritas kerajaan sorga. Kita mau lepasin belenggu-belenggu dan tali-tali mereka. Tetapi Allah di surga bersemayam dan tertawa. Dan aku mau mengatakan ketetapan Tuhan dari Sion. Dia mengatakan, anakku engkau
engkau kuperanakkan pada hari ini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu, dan engkau akan memerintah mereka dengan